Apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, niscaya tidak memudaratkan akan dia dosa. Kenapa sebabnya? Karena orang-orang yang dicintai Allah ini kada mau juga berbuat dosa. Kalaupun berbuat dosa, itu tanpa disadarinya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'idah 54, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Artinya Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Ini satu dalil bahwa Allah itu mencintai kepada hambanya. Dan cinta Allah itu lebih dahulu kepada seorang hamba, baru si hamba itu cinta kepada Allah. Kada mungkin kita bisa mencintai Allah kalau Allah belum mencintai kita. Kada mungkin kita mencintai Allah kalau Allah belum mencintai kita. Jadi karena ada cinta Allah kepada kita, itulah modal yang mana kita bisa mencintai Allah. Karena orang-orang yang tidak dicintai Allah kada akan bisa mencintai Allah. Manusia-manusia yang tidak cinta, yang tidak dicintai Allah, kada akan bisa mencintai Allah. Jadi ayat ini memberikan isyarat cinta Allah itu berdahulu daripada cinta kita. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Wa yuhibbuna, dan mereka mencintai Allah. Seperti halnya juga ridha demikian. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha daripada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Artinya orang-orang yang bisa ridha dengan Allah itu adalah orang-orang yang diridhai terlebih dahulu oleh Allah. Selama orang itu belum diridhai Allah, maka orang itu kada akan bisa ridha dengan Allah. Nah, sama dengan cinta ini. Dan Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Surat Saf. Artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan perang yang teratur. Ini ayat dalil pulang bahwa Allah itu memang mencintai. Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri daripada najis, mensucikan diri daripada hadas, baik kecil atau besar. Orang yang selalu dalam keadaan suci, baudu, batal, baudu, batal, baudu, batal, baudu. Nah, itu ngarannya muhafazah alal wudu. Itu orang yang dicintai Allah.
Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menolak orang yang mengaku-ngaku kekasihnya Allah dengan firman-Nya, qul falima yu'adzibukum bizunubikum. Artinya, katakanlah wahai Rasul, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu. Orang-orang Yahudi itu mereka mengaku kami ini kekasih Allah, nahnu ahibba'ullah, kami ini kekasih Allah. Orang Yahudi itu mengaku mereka kekasih Allah. Lalu ujar Tuhan lawan Nabi kita, padahal kan lawan inya, amun inya itu kekasih Allah, kenapa diazab Allah? Kalau orang diazab Allah, tentu Allah kada kasih, kada sayang, kada cinta kepadanya. Dan sungguh Anas meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ahabballahu ta'ala 'abdan lam yadurruhu dzambun wa ta'ibu minaz dzambi kaman la dzambalah." Artinya, apabila Allah Ta'ala mencintai seseorang hamba, niscaya tidak memudaratkan akan dia dosa. Kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah, orang itu berdosa macam apa aja lagi, kada apa-apa. Kada apa-apa lagi, karena Allah sudah mencintainya. Apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, niscaya tidak memudaratkan akan dia dosa. Jadi kalau orang-orang yang dicintai Allah itu mereka melakukan dosa, itu Allah kadang menghiraukan dosanya. Allah kadang menghiraukan, kadang memperhitungkan, kadang mempermasalahkan dosa. Apabila orang yang berbuat dosa itu adalah kekasih Allah. Sebaliknya sama, idza abghadallahu ta'ala 'abdan lam yanfa'hu ta'atun. Apabila Allah memurkai seorang hamba, tidak berguna akan dia taat apa jua pun. Orang ini dimurkai Allah, maka orang ini sembahyang ditolak Tuhan. Orang ini memberi makani orang ditolak Tuhan. Orang ini berzikir dibalas laknat oleh Tuhan. Kenapa? Karena orang ini sudah terlebih dahulu dimurkai Allah. Idza abghadallahu 'abdan lam yanfa'hu ta'atun. Bila Allah sudah benci, murka kepada seseorang, taat bagaimanapun kada bermanfaat lagi. Sebaliknya, kalau Allah cinta kepada seseorang, dosa apapun yang dia perbuat, Allah kada mempermasalahkan. Sama aja kita ini katuju cinta lawan si A umpamanya, cinta suka lawan si Pulan. Nah, kayak apakah Pulan itu kelakuannya, kita bisa memaklumi. Nah, kita kada mempermasalahkan, karena kita cinta berdahulu lawan inya. Tapi kalau sudah kita ini murka, benci lawan seseorang, kayak apa ya kelakuan orang itu baiknya, kita kada katuju. Ini kita ini muar lawan orang itu melihat kada katuju. Datangnya lawan kita memberi nasi bungkus, kita kada makan. Hendak makan berian itu aku muar melihat inya. Allah Ta'ala pun demikian. Kalau sudah Tuhan itu murka lawan Pulan ini, sembahyang si Pulan ini, berzikir, kada diperdulikan oleh Tuhan. Apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba,
niscaya tidak memudaratkan akan dia dosa. Kenapa sebabnya? Karena orang-orang yang dicintai Allah ini kada mau juga berbuat dosa. Kalaupun berbuat dosa itu tanpa disadarinya. Orang yang dikasihi Allah nih, orang yang dicintai Allah nih, ujar Tuhan, amunnya berbuat dosa biar aja. Kok kada apa-apa? Nah, itu kalau orang dicintai Allah. Tetapi orang yang dicintai Allah ini kada mau bang sagawi-gawi dosa. Mantang-mantang Tuhan macam itu sagawi-gawi dosa kada mau. Orang yang dicintai Allah itu justru mereka orang yang paling hati-hati dengan dosa. Cuma andai kata mereka itu berbuat dosa, andai kata kekasih Allah nih berbuat dosa, Allah kada menghiraukan dosa itu. Allah kada memperdulikan dosanya itu. Dan orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Dan orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Kembali putih, bersih, kada ada bebakas. Orang tu berbuat dosa nang kayak apa aja ganalnya dosa, kayak apa aja beratnya dosanya. Amunnya tobat bujur-bujur kepada Allah, maka dirinya bersih seperti orang yang kada pernah berbuat dosa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Baqarah, Innallah yuhibbut tawwabin. Artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. At-taib habibullah, ujar Nabi. Orang yang bertobat itu adalah kekasihnya Allah. Maknanya, makna itu firman Tuhan tadi. Innallah yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala apabila mencintai hambanya, niscaya dia menerima tobatnya sebelum mati, maka tidak memudaratkan akan dia dosa-dosa yang dulu, meskipun dosa itu banyak. Jadi artinya orang-orang yang dikasihi Allah tadi berbuat dosa nang kaya apakah, nang kaya apakah, itu kada apa-apa. Sebabnya kenapa? Karena orang yang dikasihi Allah itu karena hendak mati diberi Allah tobat. Nang dengan tobat itu hapus semuaan dosa-dosanya. Maka tidak memudaratkan akan dia dosa-dosa yang dulu, meskipun dosa itu banyak. Sebagaimana tidak memudaratkan kafir yang telah lalu sesudah masuk Islam. Orang ini orang kafir, waktu kafirnya berzina, waktu kafirnya melakukan riba, waktu kafirnya macam-macam maksiatnya kafir. Begitu ini Islam, terhapus semua. Ada perlu tobat lagi. Orang-orang kafir itu hendak membersihi diri, kada perlu tobat. Cukup mengucap 2 kalimat syahadat, meyakini maknanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kafir nih, maka semua dosa orang kafir yang telah lalu terhapus. Dan sungguh Allah Ta'ala mensyaratkan bagi mahabbah akan diampuninya dosa. Orang yang dicintai Allah itu pasti diampuni Tuhan dosanya.
Orang yang dicintai Allah itu pasti diampuni Tuhan dosanya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Itu dalilnya. Artinya katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ujar Nabi. Ikutilah Nabi. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi salah satu di antara buahnya cinta Allah kepada hamba, buahnya itu antara lain adalah ghufranul dzunub, diampuni dosa. Orang yang dicintai Allah tuh kayak apa aja berbuat dosa, diampuni Tuhan dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'til iman illa man yuhib." Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan dunia kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya. Kekayaan, kedudukan, kesehatan, itu Allah berikan kepada siapapun, baik orang yang dicintainya atau orang yang dimurkainya. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan dunia kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya. Nabi Sulaiman, orang yang dicintai Allah, diberi Allah dunia. Qarun, musuh Allah, diberi Tuhan dunia. Jadi kekayaan itu kadang-kala diulah ukuran cintanya Allah. Kekayaan kadang-kala diulah ukuran sayangnya Allah. Kalau pang misalnya Allah tuh sayang lawan aku, buktinya apa? Aku luas rezeki, aku banyak diberinya rezeki. Itu bukti bahwa Allah sayang lawan aku. Kadang-kala diulah bukti itu. Orang-orang yang kafir sugih pada inya. Orang-orang menyembah berhala banyak padanya bisi harta. Nah ini menunjukkan bahwa harta itu kadang-kala diulah dalil untuk menunjukkan sayangnya Allah kepada kita. Karena harta benda bisa diberikan Allah kepada orang yang Dia cintai dan kepada orang yang Allah murkai. Dan Dia Allah tidak memberi iman kecuali kepada orang yang dicintainya. Nah, Allah kadang memberikan iman, Islam, ibadah, taat itu kecuali kepada orang yang dicintainya. Misalnya si A lawan si B. Si B ini ketujuh beribadah. Ada si A tuh kada tapi ketujuh. Itu kalau diulah dalil. Nang ketujuh beribadah itu disayangi Tuhan. Nang kada ibadah itu kada disayangi Tuhan. Nah itu kalau diulah bukti, diulah dalil. Amun harta kada kawa, kedudukan kada kawa. Si anu tuh 10.000 berzikirnya sehari. Nang sayakung tuh berzikir 1000-annya. Nah itu kawa kita padahakan Tuhan tak sayang lawan nang 10.000 itu pada nang 1000 itu. Nah itu kawa kita padahakan. Karena ibadah zikir itu bagian daripada iman. Dan Allah kadang memberi iman kecuali kepada orang yang dicintainya.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a lillah rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah, wa man aktsara dzikrallah ahabbahu Allah." Barang siapa yang merendahkan diri karena Allah, niscaya Allah mengangkat derajatnya. Maksudnya, orang yang merendahkan diri karena Allah, orang nama akui dirinya ini lemah, dirinya ini hina, dirinya ini kada berdaya upaya, dirinya ini dahulunya kada ada diadakan Allah, diadakan Allah selalu dibantu oleh Allah. Jangan ada itu kada jadi napa-napa. Nah, itu orang yang tawadhu'a lillah ngarannya. Bila kita macam itu, tuh ganal bana pahalanya. Ganal bana pahalanya. Makanya ditinggikan Allah derajatnya. Mungkinkah hakun ma'akui bahwa aku ini lemah, aku ini hina, nang mulia itu Allah. Aku ini fakir, nang kaya itu adalah Allah. Aku ini lemah, nang kuat itu adalah Allah. Aku ini kada berdaya upaya, itu adalah daya upaya Allah. Namun kita ma'ikatkan itu dalam hati kita, mengingat-ingat itu dalam hati kita, ditinggikan Allah derajatnya. Ditinggikan Allah derajatnya. Dan barang siapa yang sombong, niscaya Allah merendahkan derajatnya. Nah, sombong. Orang yang merasa dirinya mulia, orang yang merasa dirinya ini kaya, orang yang merasa dirinya ini kada berhajat kepada Allah, orang yang merasa dirinya ini kuat, itu dihinakan oleh Allah. Dan barang siapa yang memperbanyak zikrullah, niscaya Allah mencintainya. Barang siapa memperbanyak zikrullah, maka Allah mencintainya. Jadi tadi, orang yang dicintai Allah, berbuat dosa, Allah kada memasalahkan itu. Diampuni Tuhan. Nang kita pikirkan ini kayak apa cara supaya Allah sayang lawan kita. Nang kita pikirkan ini kayak apa supaya Allah cinta lawan kita. Nah, ujar Nabi mengatakan bahwa amun hendak dicintai Allah itu, satu pertama dahulu adalah memperbanyak zikrullah.